wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya dari SD 17 A5. Di sini saya akan menayangkan video yang berjudul Bagaimana cara menjadi public speaking yang baik. Terima kasih. Yang pertama yaitu eye contact. Eye contact adalah kontak mata dan ekspresi wajah yang memiliki pesan sosial dan perasaan. Sebagai seorang public speaking yang baik, kita harus memperhatikan audiens kita. Apakah audiens memperhatikan dan apakah audiens juga menyetujui pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Manage eye contact terhadap audiens itu sangat penting agar audiens merasakan pesan yang kita sampaikan. Misalkan mulai masuk ke dalam panggung, kita tidak harus berbicara di satu titik saja, tetapi kita harus ke sini dan gimana jadi seorang audiens tidak merasa bosan dan seorang audiens juga merasakan pesan apa yang kita sampaikan, pasti mereka juga ngerti. Kalau kita berhadapan di satu titik, yang lain juga tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Animasi adalah gerak tubuh. Sebagai public speaking yang baik, kita harus memperhatikan gerak tubuh kita kepada saat kita menjadi pembicara. Kita selesaikan gerak tubuh kita dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada audiens. Contohnya itu pada saat masuk panggung, posisi kita harus tegak dan kita senyum terlebih dahulu, baru kita mengucapkan salam. Jangan sampai kita masuk panggung terus kita langsung mengucapkan salam tanpa menegakkan badan kita. Yang kedua, misalkan kita sebagai pembicara, kita tidak harus diam di tempat. Yang ketiga yaitu projection. Projection adalah dimana sebagai pembicara pada saat berbicara di depan kita harus memiliki power dan kita tidak boleh lemas pada saat kita menjadi pembicara, sehingga audiens juga bisa mendengarkan atau memperhatikan, menyimak dengan baik yang pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Yang keempat yaitu intonation. Intonation adalah intonasi suara atau variasi suara yang harus diperhatikan oleh seorang public speaking, di mana kita sebagai pembicara harus memiliki kemampuan intonasi suara yang tepat pada saat menyampaikan pesan kepada audiens. Misalkan kita ingin menyampaikan pesan kepada audiens berita baik, kita dapat menggunakan intonasi dengan suara yang tinggi sambil kita tersenyum pada audiens. Kita ingin menyampaikan pesan duka atau pesan kesedihan, kita dapat menggunakan suara rendah atau meratapi kesedihannya. Yang kelima yaitu pleasant pitch. Pleasant pitch adalah nada suara yang enak didengar, di mana kita sebagai seorang pembicara kita harus memiliki nada suara yang enak didengar. Apalagi kita ingin menyampaikan pesan atau materi yang disampaikan ke audiens, maka kita menggunakan nada suara yang enak didengar. Yang keenam yaitu clarity. Clarity adalah dimana pada saat kita menjadi seorang pembicara, kata-kata yang ingin disampaikan harus jelas. Gunakan kata-kata
yang dipahami oleh audiens, dan harus memperhatikan kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada audiens sehingga audiens dapat lebih mudah memahami pesan yang kita sampaikan. Yang ketujuh yaitu confidence. Confidence yaitu dimana kita sebagai pembicara sebaiknya kita tidak boleh langsung berbicara dengan audiens, akan tetapi kita senyumi terlebih dahulu audiensnya, dan kita tatap mata audiens dengan menggunakan kontak matanya. Kita tidak boleh menggunakan nada cepat karena itu menandakan kita gugup. Pada saat kita sedang berbicara, kita harus memperhatikan gerak tangan kita yang baik, tidak boleh ke belakang. Nah, pada saat kita di dekat meja, kita tidak boleh memegang meja. Akan tetapi kita bisa berjalan keliling dengan memberikan senyuman kepada audiens. Yaitu smile. Sebagai pembicara atau public speaking, kita harus selalu tersenyum kepada audiens agar audiens juga dapat membalas senyuman kita, dan agar kita memberikan aura positif kepada audiens. Pacing yaitu menjaga kecepatan atau menjaga alokasi waktu dengan planning atau merencanakan lebih matang materi yang akan kita sampaikan kepada audiens sehingga kita mempunyai waktu menyampaikan materinya. Yang terakhir yaitu authority. Authority adalah dimana kita sebagai public speaking yang mengatur jalannya suatu presentasi pada saat memberikan pesan kepada audiens. Contohnya, ketika kita bertanya kepada audiens dan audiensnya tidak ada yang menjawab, kita tidak boleh marah kepada audiens ataupun mengeluarkan kata-kata negatif, tetapi kita harus ke arah audiens dengan cara one by one. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.